Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur atas kasih Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus persiapan hatinya. Kita masuk dalam renungan kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa yang kekal, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 9. Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan perikop keselamatan yang besar. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu naskah, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua
manusia. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah keselamatan adalah anugerah terbesar. Keselamatan adalah anugerah terbesar. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, keselamatan dalam kekristenan adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Keselamatan dapat juga disebut pembebasan ataupun keamanan dari kodrat berdosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh. Keselamatan adalah kebebasan dari hasrat dunia dan godaan yang mengarahkan manusia keluar dari penerangan dan persekutuan penuh dengan Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, adalah hal yang wajar memberikan hadiah bagi orang yang dicintai atau dikasihi. Sungguh tidak wajar memberikan sesuatu yang terbaik justru kepada pihak yang telah memusuhi atau melawan kita. Demikianlah yang telah Allah lakukan kepada manusia, yang sejatinya sering kali melanggar pada apa yang menjadi ketetapannya, di mana kita sering melanggar perintah-perintah Tuhan, di mana kita sering menyakiti hati Tuhan. Dalam pikiran penulis surat Ibrani, ada dua wahyu yang dianugerahkan Allah kepada umatnya. Yang pertama, wahyu tentang hukum yang datangnya dengan perantaraan malaikat. Itu wahyu hukum dasar kita atau 10 perintah. Setiap orang yang melanggar hukum dasar kita akan dikenakan hukuman yang setimpal. Yang kedua, wahyu yang datangnya dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Putra, Sang Juru Selamat. Wahyu ini jauh lebih besar ketimbang wahyu hukum dasar kita. Setiap pelanggaran terhadap wahyu ini mendapat hukuman yang jauh lebih berat. Karena itu manusia tidak bisa mengabaikan wahyu yang datangnya daripada malaikat, apalagi mengabaikan wahyu yang lebih besar yang datangnya dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Wahyu Allah melalui Kristus, Yesus Kristus menghantar manusia masa ini pada keselamatan yang sejati. Hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka manusia sudah memperoleh anugerah keselamatan Allah. Sesungguhnya yang mengancam hidup manusia bukanlah ketika ia terkena bencana atau penderitaan yang lain. Sebaliknya saat dirinya terbuai dan terhanyut dalam dosa, hari demi hari banyak sekali orang semakin jauh dari Allah. Banyak orang tak sadar bahwa dirinya terlibat dalam suatu keadaan dan pada akhirnya menemukan hidupnya berantakan dan telah menghancurkan orang lain dan menghancurkan hidupnya. Karena manusia tidak mendekat kepada Allah, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak ikut persekutuan ibadah, yang sedang jemaat Tuhan tidak berdoa. Ini dia makin jauh dari Tuhan, membuat hidupnya dilingkupi keberdosaan. Pelanggaran dan ketidaktaatan bersumber dari ketidaksetiaan manusia untuk mendengarkan firman Allah. Kekerasan hati manusia yang menolak suara Allah, itu firman Allah, bisa membuatnya menyia-nyiakan keselamatan Allah itu. Terkadang kita manusia, terkadang kita sedang jemaat Tuhan, menyembelihkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau membaca firman Tuhan. Akhirnya kita menyia-nyiakan keselamatan. Keselamatan berarti kita menerima hidup kekal jika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini ingat sedang jemaat Tuhan. Ada tertulis dalam Alkitab, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, hanya ada satu jalan menuju keselamatan,
Dan itu bukanlah jalan yang mudah. Ada tertulis dalam Alkitab, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jangan sekali-kali pun kita memegahkan diri. Kita mengatakan bahwa kita ini adalah manusia hebat. Ya, manusia hebat. Jangan kita menyombongkan diri. Karena kasih karunia keselamatan itu berasal daripada Allah. Ya. Menerima keselamatan adalah hal yang sederhana, langsung, pribadi, dan juga untuk umum, siapapun. Ada tertulis dalam Alkitab. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Mari sidang jemaat Tuhan, kita harus senantiasa membuka hati, pikiran, dan telinga kita mendengar firman Allah, agar keselamatan yang telah kita terima dan tetap abadi dalam kehidupan kita, agar Tuhan selalu memberkati kita, dan keselamatan itu akan kita peroleh asal kita mau bersungguh-sungguh menaati segala firman dan aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami percaya keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kami akan kami peroleh asal kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati kami, dengan iman kami. Kami mengaku bahwa Kau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, agar kami terus selalu memahami isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.